Ya, saya menyapa dulu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di IG Live malam ini. Kita sharing santai dengan tamu spesial kita malam ini. Langsung saja nanti saya undang beliau karena beliau sudah bergabung di IG Live. Nah, sahabat BK, topik kita malam ini yaitu seputar fenomena free sex di era generasi milenial dan generasi Z, ya. Pastinya seru dan sangat menarik. Silakan jika ada pertanyaan nanti sahabat BK bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa dibahas langsung oleh narasumber kita malam ini. Langsung saja saya undang beliau narasumber kita malam ini. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat BK dimanapun Anda berada Nah, apa kabar Bu pada Ida? malam ini. Alhamdulillah baik karena cuacanya ini dari tadi memang menyejukkan ya Bu Ani ya. Iya, betul sekali. Kita ini malam ini sharing santai dengan topik yang sangat menarik pastinya seputar dunia remaja ya Bu Ida ya. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu mungkin Bu Ida bisa menyampaikan tentang topik kita malam ini, fenomena free sex di era generasi milenial dan generasi Z. Dipersilakan kepada Bu Ida. Terima kasih sekali lagi kami menyapa selamat malam untuk sahabat BK yang ada di mana saja. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan salam kompersa bagi generasi X ya. Kita kan generasi X di mana dulu pada zamannya kita itu salam kompersa, salam kompak persahabatan selalu. Begitu ya Bu Ani ya. Nah, Iya, betul. topik kita pada malam ini tentang fenomena free sex di era generasi milenial dan generasi Z. Wow, kalau bicara tentang seks, tentunya ada dua pendapat nih. Yang pertama, untuk apa dibicarakan? Karena seks itu, free sex itu sangat tabu, sangat memalukan, dan sangat kurang tidak enak dan tidak etis untuk dibicarakan. Sedangkan yang kedua, itu perlu dibicarakan. Karena free sex itu bagi siapapun yang tidak mengerti, dia tidak akan pernah tahu mengenai akibat-akibatnya, kerugian-kerugiannya, begitu Bu Ani. Dan di era milenial dan era generasi Z ini, free sex itu dianggap hal yang biasa sudah, ya lazim, sudah tidak dianggap hal yang baru. Kalau kita bicara tentang free sex ini, tentunya berhubungan dengan zina ya, di mana zina itu adalah sesuatu perlakuan atau persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, ini macam zina biar tahu semuanya bahwasanya zina itu ada 3. Yang pertama, zina alaman, di mana zina ini menggunakan panca indera. Seperti contoh, nonton film video porno, itu namanya zina alaman. Sedangkan yang nomor 2, zina musan. Di mana zina musan ini dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, tapi dia berzina dengan orang lain. Sedangkan yang ketiga, zina ghairu musan. Ini zina yang dilakukan oleh anak remaja yang belum kawin, yang lagi ngetren saat ini ya. Walaupun belum kawin, dia sudah benar-benar kayak suami istri gitu ya. Nah, kita bicara fenomena yang viral sekarang Bu Ani ya. Sekarang yang lagi viral nih, ada kasus remaja melakukan hubungan seks di lapangan sepak bola tanpa malu-malu, dan ada seseorang yang menontonnya akhirnya di video. Dan waktu di video itu lalu diviralkan di sosmed begitu ya. Itu fenomena yang pertama. Sedangkan fenomena yang kedua, remaja tanpa malu-malu dia itu berzina di depan TV-nya. Walaupun orang tuanya melihat, dia tidak peduli. Nah, ini akibat dari orang tua yang pendidikannya juga rendah, orang tua yang pendidikannya juga dia walaupun tinggi tapi tidak peduli dengan perlakuan anaknya.
Ini merupakan orang tua yang tidak baik ya. Kalau seperti ini biasanya orang tua yang sangat lemah karena tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya. Sedangkan yang ketiga, lagi viral juga ini ada remaja yang berzina di dalam masjid loh Bu Ani. Padahal masjid itu kan tempat yang suci ya, yang tempat yang sangat betul-betul tidak boleh ditempatkan hal-hal yang semacam ini. Ini sampai terekam oleh CCTV. Nah, sedangkan fenomena yang lain, ini ada cerita juga. Ada bayi yang meninggal, diketemukan di pekarangan rumahnya. Setelah diusut, ternyata bayi itu adalah anak dari anak remaja yang berzina dengan adik kandungnya sendiri, Bu Ani. Nah, ini hal yang semacam ini kan sudah di luar moral ya, tidak bermoral. Ketika ditelusuri oleh kepolisian, ternyata anak itu yang anak SMP, adiknya, bilang ke bapak polisi itu, yang tidur sama kakaknya itu bukan cuma dia, tapi temennya juga. Dia ngajak temennya 3 orang ke rumahnya untuk melakukan seks bebas dengan kakaknya. Jadi ketika kakaknya itu ditanya sama bapak polisi, ternyata dia bingung, ini anak siapa ini yang jadi ini, siapa bapaknya, kan begitu ya. Nah, selanjutnya sekarang ini sudah banyak beredar film porno, video porno dijual di sosmed ya. Sehingga ini merupakan hal-hal yang terjadi, ada prostitusi secara online. Dan yang paling miris lagi nih Bu Ani, yang lagi viral, ada anak yang ditinggal sama orang tuanya ke luar negeri. Ditinggal sama bapak tirinya, yang anaknya itu masih SMP. Dan langsung bapaknya itu sering kali mengajak anak itu untuk nonton film porno. Terjadilah sebuah perzinahan kembali. Nah, di Jakarta ini sekarang selama pandemi COVID-19, penjualan mainan alat bantu seks atau alat bantu seks secara online sedang booming ini. 5 kali lipat lakunya itu, yang biasanya cuma laku ya sekitar 100 biji, sekarang sampai 5 kali lipat, kan berarti 500. Yang beli ini ternyata adalah anak remaja, pemula yang saat ini lagi kesepian, dia lagi tidak bisa menyalurkan nafsunya karena di pandemi ini kan tidak boleh kemana-mana, kan begitu Bu Ani ya. Nah, sedangkan di generasi Z ini memang sudah dijual secara terang-terangan ya, baik di Shopee, di Lazada, di Bukalapak. Contohnya obat perangsang. Wah, ini kan dijual sembarangan ini sudah. Obat pembesar payudara, obat pembesar alat kelamin, alat pembantu seks wanita. Ini sudah dijual bebas di generasi Z, Z ini ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Dan yang paling parah lagi, anak generasi Z ini sudah tahu juga dengan gampangnya mengetahui tempat yang ilegal penjualan obat untuk menggugurkan bayi. Wah, hati saya jadi sedih nih ya. Nah, teknologi yang semakin canggih ini kalau digunakan dengan hal yang negatif, dampaknya sangat buruk sekali. Sekarang anak remaja tinggal klik di Mbah Google tuh, cara menggugurkan kandungan. Langsung kliknya itu akan tertuju ke WA-nya seseorang. Di mana promosinya itu, malu hamil, tak diharapkan, kami ahlinya, bereskan cepat. Wow, ini kan memang sangat menarik bagi anak remaja. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh fenomena yang sangat membuat hati kita menjerit. Apalagi setelah membaca jurnal yang dibuat oleh Hartati Bahar itu ya, MKes, bahwasanya Komisi Perlindungan Anak mengungkap bahwa 62,7% remaja SMP mengaku telah melakukan hubungan seks pranikah
alias sudah tidak perawan lagi. Sedangkan 212 siswa tersebut melakukan aborsi. Ini anak SMP, apalagi anak SMA, Bu Ani. Apalagi anak kuliahan ya, yang kebetulan sekarang ini banyak mahasiswa saya yang ikut, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu ya. Karena seperti surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi kalau sudah tahu itu, insya Allah yang ada di sini terutama akan terhindar dari zina. Hukumannya Bu Ani ya, ini paling parah juga. Hukuman bagi pezina juga sudah jelas di Al-Quran. Surah An-Nur ayat 2, artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah atau cambuk 100 kali. Jangan kasihan atau iba. Dan itu juga harus disaksikan oleh orang-orang mukmin. Kenapa kok harus disaksikan? Agar orang-orang itu tidak meniru perilaku tersebut. Dan bahayanya ya, bagi anak remaja generasi Z saat ini, mereka kan tidak tahu bahaya. Yang taunya mereka kan enaknya saja. Sedangkan bahaya yang pertama, jelas itu sudah memupuk dosa. Yang kedua, merusak martabatnya di mata Allah, di mata masyarakat, dan akan hina dirinya sendiri juga. Karena dia sudah tidak punya malu. Yang ketiga, kekal dalam kemiskinan. Tidak akan merasa cukup, kurang terus. Ya, dia akan merasa kurang. Karena kehidupannya itu akan dicampakkan oleh Allah. Allah tidak akan pernah melihat orang yang suka berzina. Ya. Dan yang jelas lagi akan terputus silaturahmi dengan keluarga, dengan orang hal terdekatnya, karena dia merasa malu untuk kumpul dengan mereka. Ya, jadi dapat pekerjaannya biasanya dia milih yang haram-haram Bu Ani. Karena kenapa? Dia itu lebih memilih pekerjaan cepat tapi uangnya banyak, kan begitu. Terus dia juga merusak masa depannya nanti. Dia tidak pernah berpikir bagaimana keturunannya nanti, anaknya nanti, apakah anaknya dia tidak malu ketika tahu orang tuanya menjadi seorang yang tidak baik. Yang jelas ini sudah merupakan aib berkepanjangan. Ya, dan juga hal yang semacam ini biasanya memicu pertengkaran dan permusuhan. Ada dendam, dan yang paling terasa lagi dia akan terjangkit penyakit HIV AIDS atau spilis. Nah, ternyata memang banyak sekali ya kerugiannya. Dan bagi siswa atau mahasiswa yang masih kuliah di bangku sekolah, prestasinya pastinya menurun. Apalagi kalau hamil di luar nikah, dia bisa jadi pembunuh. Karena aborsi itu ya. Nah, dia juga akan mengalami depresi nantinya. Dan bisa bunuh diri. Hidupnya itu yang jelas tidak akan pernah tenang. Selalu menderita. Ini akibat dari dan kerugiannya bagi orang yang suka berzina. Mungkin begitu Bu Ani ya. Ya, Gimana Bu Ani? Oke. Sementara itu dulu ya. Oke, baik. Mungkin ada Sahabat Bukan, menarik sekali ini fenomena free sex di era generasi milenial dan generasi Z ini memang sangat memprihatinkan ya Bu Ida ya. Seperti yang sudah Bu Ida jelaskan tadi, bahwasanya ada banyak perilaku free sex ya yang banyak dilakukan remaja saat ini, baik secara panca indera, secara apa tadi menonton video porno, dan juga sampai ada kasus penjualan obat penggugur kandungan ya Bu Ida ya. Iya. Itu kan sudah lagi booming Bu Ani, diviralkan ya. Iya, betul. Nah, menurut Bu Ida sendiri, fenomena ini kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa Bu Ida? Ya,
Sebenarnya latar belakang pemicu dari anak yang suka berzina yang pertama Bu Ani ya, rendahnya pendidikan moral agama. Imannya yang memudar, dia itu yang jelas dari pendidikan orang tua yang tidak pernah peduli dengan anaknya, apakah anaknya itu sudah melakukan sholat, apakah anaknya itu sering sholat 5 waktu dengan tepat, apa suka melakukan hal-hal yang baik, itu orang tua kurang peduli. Terus yang selanjutnya juga minimnya education ya, sex education dari orang tua. Karena banyak sekali saya tanya ke anak remaja saat ini, ketika saya tanya, apakah orang tuamu pernah tanya, kapan kamu itu mimpi basah pertama kali? Semua mereka jawab, tidak ada yang pernah orang tuanya tanya. Ya, ini kan sangat menyedihkan. Berarti anak itu setelah mimpi basah, dia masih dalam keadaan kotor karena tidak mandi besar. Kan begitu, Bu Ani? Nah, orang tua kadang merasa risih Bu Ani untuk membicarakan hal yang semacam itu kepada anaknya. Dia tidak pernah bercerita bagaimana kalau seks bebas itu dilakukan, apa bahayanya. Itu mereka tidak mau bercerita hal yang semacam itu. Ya karena itu tadi alasannya risih, tidak sopan. Padahal itu mindset yang sangat salah, ya. Nah, ini yang ketiga faktor lingkungan, salah pergaulan. Anak kalau sudah salah pergaulan, dia itu berteman dengan anak yang sudah sering melakukan seks bebas, pastinya anak itu akan sering dipengaruhi bahwasanya enak loh kalau melakukan hubungan itu seperti kayak di surga. Nah, ketika ada temennya yang bilang kayak di surga, pasti si anak remaja ini yang masih dalam keadaan kurang labil ya, katanya orang Madura itu, anak-anak itu seperti nak kanak. Nyaman anak kanak itu akalnya tak kena, begitu Bu Ani ya. Jadi ya seperti itu, karena dia akalnya kurang mampu untuk menangkap itu, akhirnya dia ingin mencoba. Kayak apa sih di surga itu? Kan begitu. Nah, apalagi pengaruh sosmed yang sekarang, video porno di mana-mana ya, yang bisa mereka akses dengan seenaknya kapan dia mau. Makanya harus dicurigai nih kalau ada anak yang lama di kamar tidak keluar-keluar, apalagi ada alat, misalkan ada handbody dan sebagainya, kita harus curiga. Apalagi kalau mandi itu ya. Mandi tidak keluar-keluar, kita harus selalu curiga juga sebagai orang tua. Nah, karena anak yang mandi itu tidak keluar-keluar, insya Allah di sana dia suka melakukan onani, Bu Ani ya. Ini saya bukan bicara rusuh, tapi itulah kenyataannya. Anak sekarang itu kalau sudah lihat film porno, dia akan merasakan kenikmatan juga yang luar biasa gitu loh. Jadi pikirannya itu sudah kacau, dilimuti hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, itu Bu Ani. Tapi saya punya tips nih agar terhindar dari free sex ya. Agar terhindar dari free sex, yang pertama Bu Ani ya, kuatkan iman, sholat 5 waktu. Kalau ada dekat dengan musola, dekat dengan masjid, silakan untuk sholat jamaah di situ ya, biar nanti setan itu tidak mau nempel ke kita. Dan selalu baca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Bersedekah pun itu ya tidak perlu pakai uang, tapi cukup dengan senyum, membantu temannya, itu sudah merupakan sedekah Bu Ani. Terus isi kegiatan kosong itu dengan kegiatan yang positif, misalkan ekstrakurikuler, ini apa pramuka, pick air misalkan ya, terus futsal, ya ekstrakurikuler apa sajalah, yang penting itu sifatnya positif. Terus hindari coba-coba yang bersifat negatif Bu Ani. Ini kalau ada orang yang menawari sesuatu yang sifatnya negatif,
jangan sampai terpengaruh dan ingin mencoba. Ketika sudah nyoba satu kali, cobalah cuma satu kali, pasti nanti akan ketagihan. Nah, kalau sudah ketagihan, pasti sulit untuk menghilangkan kecanduan tersebut, gitu loh ya. Dan yang terpenting lagi memang hindari nonton film porno. Kalau pas kebuka itu ya kan kadangkala kita terlihat langsung disilang astagfirullahaladzim. Baca istighfar babanya ya. Nah, kan itu Bu Ani. Iya, menarik sekali Bu Ida. Salah satunya tadi seperti yang Bu Ida jelaskan, kita harus memperkuat keimanan ya, dengan sholat, ibadah, dan Oke, lain-lain sebagainya. Nah, benar. bagaimana jika seandainya ada seorang remaja, ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, tapi dia cenderung mengarah pernah melakukan free sex gitu. Bagaimana menurut Bu Ida? Oh, itu berarti STMJ Bu Ani ya. Sholat terus maksiat jalan gitu ya. Nah, ini memang ada Bu Ani yang kejadian seperti itu dan banyak sekali. Dia tidak bisa menghilangkan cara dia itu gimana ya untuk menghilangkan kebiasaannya itu, begitu ya. Tapi jangan sampai berputus asa. Allah itu Maha Pengampun, ya. Dan Allah itu bagaimanapun orang itu kalau melakukan sesuatu tapi dia mau bertobat, insya Allah Allah ampuni. Menurut Ustadz Adi Hidayat ini Bu Ani ya, kalau masih ada kesempatan bernyawa yang belum sampai ke kerongkongan, maka insya Allah masih diterima taubatnya. Jadi jangan putus asa untuk bertobat. Dikuatkan oleh surah 39 Az-Zumar, di sini ayat 53 yang artinya jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Yang dilanjutkan dengan ayat 54 yang artinya kembalilah ke Tuhanmu sebelum datang azab yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu ya. Jadi sebelum datang azab sehingga sudah tidak bisa tertolong lagi gitu maksudnya Bu Ani. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau misalkan ada orang yang kasusnya seperti itu, jangan sampai kita bilang, wah percuma sholat. Jangan bilang seperti itu. Karena sholat itu akan menggugurkan dosa kita. Siapa tahu dengan dia itu sholat terus, maksiatnya nanti akan berkurang karena dia akan dapat hidayah, ya, yang akhirnya nanti dia akan menyesali betul dan tidak akan mengulangi kembali. Mungkin ini butuh proses, tapi tidak apa-apa daripada tidak pernah sholat. Itu yang berbahaya. Ya, Terus dan paling dikuatkan. Iya, dan ini Bu Ani juga dikuatkan oleh surat 24 An-Nur ya, ayat 5, yang artinya kecuali mereka yang bertobat, apapun yang dilakukannya, kecuali orang yang bertobat setelah itu memperbaiki dirinya, maka Allah akan mengampuni dan menyayanginya. Kenapa saya itu langsung patokannya ke Al-Quran Bu Ani? Karena ini masalah sangat serius ya, di mana kita sudah melihat anak remaja kita itu sangat luar biasa dalam berzina. Dia sudah menganggap hal yang tidak perlu dibicarakan, itu sudah hal yang lumrah. Kadangkala pacar yang satunya ganti ke yang satunya, dia berzina terus. Ini sangat miris ya Bu Ani ya. Makanya siapa tahu dengan materi ini, bincang-bincang santai kita ini, mereka tahu bahwasanya di Al-Quran itu memang sangat jelas sekali dilarang untuk melakukan zina. Ya. ya. Bu Ida, ini saya bacakan pertanyaan dari sahabat BK dulu ya, Bu Ida ya. Oke. Ya, ini dari Arista. Mohon maaf Ibu, saya mau bertanya, apa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Mohon penjelasannya. Bagaimana hubungan dengan, saya kurang jelas ini soalnya Bu Ani di sini. Ya,
Apa hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Oh, betul. Itu sangat berhubungan sekali, Bu Ani, ya. Karena pergaulan bebas itu kalau sudah bebas sekali melakukan sebuah pergaulan, pasti dia akan melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini kan banyak macamnya ya, Bu Ani ya. Kalau orang itu pergaulannya bebas dengan siapapun, tidak milih-milih, makanya kalau berteman itu pun harus milih-milih, bukan berarti milih yang kaya dengan yang miskin, Bu Ani. Tapi milihnya itu apakah dia itu orang yang kurang, ya anggaplah yang suka free sex begitu ya. Jadi kalau orang yang suka free sex, ketika kita melihat kita tidak bisa membimbing dia, tidak bisa mengarahkan dia, malah kitanya yang akan terpengaruh dengan dia, usahakan kita itu menarik diri. Tapi, ada tapinya nih Bu Ani, ketika kita bisa mempengaruhi dia, kita harus ajak dia untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi memang hubungannya sangat sangat erat, Bu Ani ya. Kalau sudah pergaulan bebas, pasti itu nanti akhirnya larinya ke kenakalan remaja. Dia akan nakal sekali, apalagi kalau sudah suka mencari uang dengan ingin cepat, ingin gampang, tapi dapat uang banyak. Nah, ini kan pasti dia melakukan hal-hal yang lainnya, seperti misalkan bisa mencuri dia juga, dan bisa melakukan narkoba nanti, terpengaruh dengan narkoba, bisa berjudi dan sebagainya, karena dia sudah terperangkap dengan hal-hal yang tidak baik, Bu Ani. Jadi ada pengaruhnya. Ya, berarti salah satu bentuk kenakalan remaja itu adalah remaja yang melakukan free sex itu ya, Bu Ida ya. Iya betul. Kan kenakalan remaja itu salah satunya. Karena kita di sini itu bicaranya lebih spesifik Bu Ani ke Iya, riseknya gitu loh. Ya, kalau kenakalan remaja itu memang secara umum. Riseknya itu sudah spesifiknya. Begitu Bu Ani. iya betul sekali. Saya bacakan di pertanyaan kedua dari Devla. Bentar. Ya, Oh, ini ini sinyalnya ada memang agak ini ya. ada dari Pak Fajrul ini Bu Wida. Jika boleh, saya juga perlu curiga jangan-jangan ya. Mohon maaf. Salam hormat. Kenapa hanya seks bebas milenial Z saja yang menarik untuk dibahas? Padahal banyak berita tentang orang tua yang sudah berkeluarga yang melakukan seks bebas. Begitu, Bu Ida. Oke, nah, untuk saat ini ya, karena anak remaja itu pikirannya masih labil, siapa tahu masih bisa diarahkan. Sedangkan yang sudah tua itu bukan kita langsung membimbingnya, tapi kita harus komunikasikan dengan baik, kan begitu Bu Ani. Tapi kalau untuk remaja, di mana usia dia itu masih rasa ingin tahunya sangat besar, dan remaja ini adalah penerus bangsa kita. Ketika anak remaja itu sudah rusak, maka negara kita juga akan hancur. Begitu Bu Ani. Sedangkan yang lanjut usia lah, kenapa kok tidak dibicarakan? Itu perlu dikomunikasi, bukan dibimbing, karena namanya usianya sudah lebih tua dari kita. Pastinya dia tidak ingin digurui, Bu Ani. Pasti itu sudah. Tapi bagi anak remaja saat ini, kenapa itu sangat penting? Karena anak remaja saat ini nih masih dalam tahap pencarian. Tahap mencari-cari pengetahuan, kan begitu. Tahap mencoba-coba. Sedangkan yang sudah lanjut usia, itu bukan mencoba-coba lagi, Bu Ani. Itu mungkin sudah melekat ya di pikirannya, di hatinya. Wah, itu sudah keterlaluan itu, sudah tua soalnya kok masih seperti itu, begitu loh Bu Ani. Tapi kalau yang remaja saat ini, mungkin kita masih pencegahan ini ya, sebagai informasi pencegahan. Mudah-mudahan tidak akan melakukan hal yang semacam itu. Begitu Bu Ani. Ya, begitu ya, Pak Fajrul. Jadi bukan diskriminatif, tapi topik kita malam ini cenderung ke remaja, begitu Bu Ida ya.
Oke, karena remaja itu ya begitu. Sekarang ini lagi pikirannya lagi bimbang gitulah ya Bu Ani ya. Dia mencari jati dirinya masih. Tapi kalau sudah anggaplah sudah dewasa, berumur, dia kan jati dirinya sudah tahu dia harus bagaimana. Tapi ya kalau kelakuannya seperti itu sebenarnya dia tuh tidak kasihan pada dirinya sendiri, pada keluarganya dan sebagainya. Dia hanya mengutamakan nafsunya dia sendiri, tapi tidak pernah memikirkan orang yang ada di sekitarnya. Pasti dia juga akan merasakan, Bu Ani, sudah merasakan bagaimana efek kerugiannya berzina itu pasti dia akan merasakan. Karena bagi pezina ini, Allah itu akan memberikan balasan di dunia, Bu Ani, bukan cuma di akhirat. Kalau di dunia dia sudah dikasih balasan, apalagi di akhirat. Pastinya lebih kejam lagi. Ya, itu sudah Bu Ani ya. Iya. Mungkin ada yang lagi yang ingin tanya, Bu Ani? Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ibu, begini dari dulu ada teman saya yang minta saran atau solusi bagaimana cara agar tidak candu terhadap film-film yang berbau porno. Nah, mungkin solusinya seperti apa, Bu Ida? Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu Ani ya. Yang pertama, kita harus selalu sholatnya itu terutama. Itu sebenarnya sholat itu mendasar Bu Ani ya. Tapi sangat berat dilakukan. Banyak yang melakukan sarep setelah asar maghrib ya. Hursar setelah duhur asar. Itu kan sudah tidak tepat waktu Bu Ani. Sebenarnya kan sangat mendasar sekali ya sholat 5 waktu. Tapi kalau tepat waktu itulah yang insya Allah sama Allah itu akan selalu diberikan pencerahan hatinya, ketenangan hatinya, begitu. Selalu zikir, istighfar, itu sudah. Kalau misalkan nanti melangkah hal yang semacam itu dilakukan, insya Allah sedikit demi sedikit secara proses ya Bu Ani ya, namanya orang kan semuanya butuh proses. Nggak bisa tuh, yang penting ada keinginan dan ada kemauan, begitu Bu Ani. Tapi kalau cuma sekedar tidak pernah ada keinginan dan kemauan, ya percuma. Semuanya itu kan tergantung dirinya sendiri. Bagaimana dia, apakah dia ingin berubah, apakah dia itu tetap dalam zona yang tidak nyaman itu. Itu sebenarnya zona yang sudah berbahaya Bu Ani. Zona yang sudah tidak nyaman lagi, sebenarnya seperti itu. Tapi karena sudah pengaruh setan melekat sama dia, akhirnya dia itu akan merasakan kesenangan sesaat. Tapi penderitaannya selama-lamanya. Mungkin begitu Bu Ani ya. Mungkin dilihat lagi Bu Ani, ini saya nyapa-nyapa dulu ya, memberi ini kan kebetulan di SMA Negeri 1 Lenteng juga lagi live juga, lagi nonton ya. Ya, selamat malam murid-murid saya yang tercinta dan tersayang, siswa SMA Negeri 1 Lenteng dan SMK Ittihad ya. Dan juga mahasiswa STKIP yang saya banggakan. Karena sekarang ini memang luar biasa Bu Ani ya, mahasiswa saat ini cerdas-cerdas, kreatif, inovatif. Wow, memang kita itu harus selalu ini eksis juga ya sebagai gurunya, biar tidak ketinggalan. Oke Bu Ani. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi dengan sesama guru BK. Jadi kita malam ini sharing santai saja ya Bu Ida. Jadi topik-topik yang kita sampaikan di IG Live ini adalah sharing santai. Mungkin nanti akan bermanfaat buat para sahabat BK semuanya. Nah Bu Ida, ini ada juga pertanyaan. Dampak dari pergaulan bebas itu dari segi psikologis mungkin ya Bu Ida, itu apa saja Bu Ida? Dampaknya itu sangat banyak ya Bu Ani ya. Yang pertama, sebenarnya dia itu dirinya akan mengalami sebuah kecemasan. Hidupnya itu tidak akan pernah tenang. Ya, bisa nervous dia itu. Karena kenapa? Dia sering tidak konsentrasi juga Bu Ani ya. Anak yang sering melakukan seperti itu konsentrasinya buyar. Kadang dia kurang fokus karena sudah
tidak ada di dunia nyata yang zona nyaman. Dia itu ada di dunia nyata yang zona tidak nyaman. Akhirnya bisikan-bisikan setan itu sering kali mempengaruhinya. Makanya saya sering mewanti-wanti kepada siapapun sahabat BK yang ada di sini, tolong hal-hal yang tidak baik yang sudah Anda pikirkan bahwasanya di kehidupan ini kan ada dua pilihan Bu Ani ya. Yang pertama, apakah kita akan melakukan kebaikan? Apakah akan melakukan keburukan? Apakah kita itu nanti akan melakukan sesuatu yang berbuat dosa? Apa yang berbuat sesuatu yang baik sehingga mendapatkan pahala? Saya yakin Bu Yani, semua manusia pada fitrahnya itu mampu berpikir, mampu menalar, mampu menganalisis apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Cuma ya, kadang-kadang ini loh yang parah, mereka sudah tahu kalau hal yang semacam itu tidak baik. Tapi kenapa kok dilakukan? Kan begitu. Misalkan kayak free sex lah. Mereka tahu kalau itu dosa. Dalam Al-Quran sudah jelas. Tapi kenapa kok dilakukan? Ini awalnya memang dari pegangan tangan Bu Ani. Awalnya ya. Namanya perempuan, nggak pernah dipegang tangan nih sama laki-laki. Pasti hatinya sudah dreg-dreg-ser gitu ya Bu Ani ya. Setelah itu dia sudah tidak akan merasakan dreg-dreg-ser lagi. Nanti akan bertahap, berciuman. Setelah itu bertahap lagi ke hal-hal yang sudah dilarang betul oleh Allah, yaitu berzina. Begitu Bu Ani. Makanya kenapa ya, intinya banyak yang tanya juga Bu Ani, kalau suami istri sekarang kalau ciuman kok enggak kerasa dreg-dreg-ser ya kalau suami istri, tapi kalau sama pacar kok kerasa banget dreg-dreg-sernya itu. Nah, karena kalau suami istri melakukan hubungan seks, dia akan dapat pahala yang luar biasa ya. Ada yang menyatakan mate orang kaper 40 Bu Ani ya kalau suami istri. Tapi ada tapinya nih, kalau yang berzina, yang berebutan setan-setan itu ingin berbagi Bu Ani. Cuma mereka yang berzina itu tidak pernah tahu, tidak pernah melihat kalau yang ada di sampingnya itu sebenarnya banyak sekali setan-setan yang ikut mengerumuninya, yang ikut mengincipinya. Mereka tidak tahu. Coba kalau mereka tahu ya, sampai keluar genderuwo dan sebagainya, insya Allah dia tidak akan melakukannya lagi Bu Ani. Begitu Bu Ani. Iya, betul. Jadi intinya kalau misalnya pergaulan bebas itu dampaknya memang sangat banyak sekali ya, terutama dari segi psikologis seseorang itu menimbulkan kecemasan, depresi, dan juga mungkin akan berdampak pada halusinasi juga, Bu Ida ya. Nah, Nah, betul. juga ada pertanyaan dari fenomena ini, jadi yang harus dibimbing itu remaja atau orang tuanya sebagai pemegang kontrol, Bu Ida? Oke, wah ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagusnya ya Bu Ani ya. Memang harus ada ini kerjasama Bu Ani. Yang pertama memang awalnya dari orang tua. Anak itu kan tidak mungkin lahir langsung berzina, kan tidak mungkin Bu Ani ya. Seperti ini pendapatnya Freud tentang tabula rasa. Anak itu lahir seperti kertas putih, suci. Kan begitu Bu Ani ya. Pada kodratnya memang manusia itu tidak ada yang baik. Baik semuanya. Dan mereka keluar tanpa baju semuanya. Suci semuanya. Nah, bagaimana anak itu nanti yang memang yang disalahkan, yang dipertanyakan pertama kali ketika anak itu melakukan hal yang semacam itu, memang sama Allah nanti yang ditanyakan adalah pertanggungjawaban dari orang tuanya. Ya, itu yang pertama. Tapi ada tapinya nih Bu Ani. Kalau orang tuanya sudah sering menasehati, sudah membimbing dengan baik, tapi anak itu tetap melakukan hal yang semacam itu karena faktor lingkungan, faktor teman, ya jangan disalahkan orang tuanya. Berarti dia sendiri yang salah. Begitu Bu Ani. Jadi memang ada kaitannya, cuma tinggal kita melihat dari segi apa ini.
Kalau dari segi orang tuanya tidak mendidik dengan baik, memang orang tuanya yang salah. Tapi ketika orang tua sudah mendidiknya dengan baik, tapi anak itu tetap seperti itu, berarti jangan salahkan orang tua, Bu Ani. Orang tua ini kan cuma sekedar dapat titipan ya dari Allah. Namanya titipan itu kita selalu berusaha untuk punya anak yang soleh dan soleha. Begitu Bu Ani. Tapi kalau kenyataan Allah itu memberikan cobaan, orang tua sudah berusaha 100% Bu Ani untuk menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleha. Tapi anak itu lebih kuat pengaruh dari luarnya, jangan salahkan orang tua. Berarti yang salah adalah anaknya. Begitu Bu Ani. Seperti kasus yang tadi saya sampaikan kalau Bu Ani, ada anak berzina di depan TV, orang tua membiarkan. Nah, ini berarti salahnya orang tua, Bu Ani. Masa sudah melihat dengan mata sendiri, anak melakukan zina di depan TV, kelihatan orang tua, tapi orang tuanya cuma senyum-senyum. Wah, ini berarti orang tuanya yang salah, Bu Ani. Gitu, Bu Ani. Iya, Ya, intinya siapa yang perlu bimbingan di sini sama-sama jika dihadapkan pada suatu masalah atau kasus free sex ini harus semuanya bersama-sama introspeksi diri, baik orang tua maupun si anak tersebut, seperti itu ya. betul. Ya, Beda. Pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau di Oke. kota Sumeneb sendiri, kira-kira perilaku seks bebas ini sudah di tingkat apa, Bu Ida? Kalau menurut saya ya Bu Ani ya, kalau dipresentasikan nih ya, di tingkat apa, ini sudah 75% Bu Ani ya. Kalau menurut saya, karena pandangan mata saya itu sekarang tidak milih-milih orang Sumeneb, tidak milih-milih orang, ini antara yang SMP, SMA sama mahasiswa ya Bu Ani ya. Karena tadi data yang dari Komnas itu kan 62, SMP itu Bu Ani yang 62 itu sudah data yang betul-betul melalui penelitian. Kalau ibu kan belum melaksanakan penelitian itu begitu. Jadi kan cuma mengira-ngira kalau misalkan 62 berarti di sekitar di Sumeneb ini kalau ada siswa remaja SMP, SMA sama anak kuliahan dikumpulin ya mungkin sekitar 75% Bu Ani. Mungkin ya, kita kan masih meraba-raba. Soalnya saya melihat, saya memperhatikan, apalagi kalau bicara tentang free sex, ini sepertinya sudah dianggap tidak menarik lagi, Bu Ani. Sudah tidak menarik. Jadi dosennya maupun gurunya yang menyampaikan kayaknya hal yang semacam ini sudah tidak perlu dibahas lagi begitu Bu Ani, sudah biasa, bukan hal yang ngetren lagi, bukan hal yang booming lagi untuk dibicarakan, begitu Bu Ani. Menarik sekali Bu Ida topik kita malam ini. Mungkin satu penutup ini pertanyaan. Menurut Bu Ida sendiri untuk mencegah semakin merebaknya, semakin banyaknya perilaku free sex ini, kira-kira apa yang perlu kita atau sebagai orang tua, sebagai remaja, sebagai pelaku tokoh masyarakat itu kira-kira apa Bu Ida, menurut Bu Ida tindakan yang bisa menghentikan atau mengurangi lah seperti itu? Ya, seperti halnya yang saya lakukan sekarang Bu Ani ya, ini kan materinya tentang free sex. Ini tujuan saya yang pertama adalah membuat mereka yang sudah tahu tapi tidak peduli, mudah-mudahan sama Allah itu diketukkan hatinya setelah kita ada bincang-bincang santai ini Bu Ani ya. Mereka bisa nonton, tiba-tiba waktu itu ada Pak Kiai misalkan, ada Ustadz, tapi mereka belum tersentuh hatinya. Tapi setelah melihat perbincangan kita ini, mudah-mudahan hati mereka tersentuh. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan, jangan bosan-bosan, apalagi kita seorang pendidik ya Bu Ani ya, membicarakan tentang free sex. Karena kenapa Bu Ani? Anak itu tahu Bu Ani kalau itu berbahaya, kalau itu tidak baik. Tapi pura-pura tidak tahu, itu loh yang membuat kita butuh proses. Jadi jangan sampai menyerah.
sebagai guru BK, kita harus semangat Bu Ani, nggak boleh menyerah. Terus kita bahas free sex dan free sex sampai mereka jerah Bu Ani ya. Betul sekali. Iya, memang kalau kita ini tidak semangat Bu Ani, mereka akan melakukan lagi. Tapi kalau kita sering memberikan gambaran kepada mereka tentang akibatnya, terutama Bu Ani, yang harus kita tekankan ke mereka pelaku seks bebas terutama ya, akibat-akibatnya. Biar mereka itu paham. Siapapun banyak di luar sana yang bicara tentang free sex Bu Ani. Tapi kita kan berharap ya, mudah-mudahan di perbincangan ini ada berapa banyak orang, terutama orang-orang sahabat BK yang budiman, siapa tahu dapat hidayah, begitu Bu Ani ya. Luar biasa sekali Buida malam ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Saya cukup sangat menarik sebagai orang tua dari seorang remaja yang beranjak remaja, anak saya sendiri yang masuk di generasi Z. Anak saya masuk generasi Z kan lahir. Nah, ini juga usia SD sudah rawan, sudah sangat memprihatinkan karena mereka di usia sekecil itu mereka sudah mengenal yang namanya porno seperti itu. Nah, ini sangat memprihatinkan dan saya harap dari Instagram Live malam ini bisa membuka semua hati, pikiran, perasaan, semuanya. Ini bukan tugas siapapun, bukan tugas guru, bukan tugas, tapi tugas kita pribadi masing-masing, baik yang remaja, ayo yang sebagai remaja, yang sebagai generasi penerus bangsa, ayo mulai membuka diri ke hal-hal yang lebih positif. Yang saat ini menjadi seorang mahasiswa mungkin, yang kelak akan menjadi seorang pelaku tokoh masyarakat, seorang pendidik juga. Nah, ayo bersama-sama kita seperti yang Bu Ida sampaikan, kita harus mengurangi lah. Artinya kita sering-sering berdiskusi seperti ini ya Bu Ida ya. Seperti itu ya Bu Ida ya. Ya, gini ya, lagi Bu Ani ya. Mengenai bagaimana caranya, saya mohon juga kepada mahasiswa terutama untuk menyampaikannya kepada anak-anak SMP, anak-anak SMA, di mana mahasiswa itu kan pikirannya sudah lebih intelektual ya Bu Ani ya. Mereka kan sudah lebih tertata. Jadi dengan bukan cuma Ibu sama Bu Ani yang menyampaikan hal yang semacam ini, kalau bisa mahasiswa itu sudah gencar-gencarnya membicarakan ini. Tapi yang dibicarakan itu bukan hal yang negatif ya Bu Ani ya. Nanti misalkan salah satu contoh, enak loh, ciuman. Wah itu kan melesetkan namanya Bu Ani. Nah, intinya sebagai mahasiswa di mana mereka sekarang bergerak di bidang pendidikan yang masih proses, begitu PKL mungkin terjun ke sekolah-sekolah, nah itu bisa disampaikan sebagai mahasiswa. Nah, jadi banyak kepedulian kita untuk menghentikan atau mengurangi fenomena free sex di era generasi milenial dan generasi Z ini. Oke, baik Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya, karena waktunya sudah mau 1 jam ya. Terima kasih atas kesempatan Bu Ida menyampaikan sharing santai malam ini. Topik yang sangat memprihatinkan. Semoga dari sharing kita malam ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa dampaknya kepada semuanya. Terima kasih ya Bu Ida. Oke, sama-sama Bu Ani. Kita ketemu lain hari. Semoga sehat selalu. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sahabat BK yang sudah gabungan malam ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.